Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa kembali dengan saya, Kang Restu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, seperti biasa kali ini Kang Restu akan menceritakan sebuah kisah horor. Dan sebelum masuk ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Klik juga lonceng notifikasinya serta like video ini, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari channel Restu Horor. Oke, terima kasih. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi, bagaimana kisahnya? Ini dia ceritanya. Aminah, seorang gadis desa yang sederhana, mulai mengabdi di rumah Pak Ustadz Amar sejak berusia 15 tahun. Ia berasal dari keluarga miskin yang tinggal di sebuah desa terpencil, yaitu desa Konogiri. Kehidupannya berubah ketika orang tuanya yang merupakan kenalan keluarga Ustadz Amar, kini dia memutuskan untuk mengirimnya ke kota. Ayah dari Ustadz Amar yang telah almarhum, dahulu pernah menjadi guru bagi salah satu anggota keluarga Aminah, yaitu ayahnya yang juga sudah almarhum. Sehingga hubungan tersebut pun membuat Aminah mendapat kesempatan untuk bekerja di rumah Ustadz Amar. Di rumah itu Aminah menjalani hari-harinya dengan berbagai pekerjaan rumah tangga, seperti memasak, membersihkan rumah, mencuci pakaian, dan juga membantu tugas-tugas yang lainnya. Meski demikian, ia tidak merasa pekerjaan tersebut sebagai beban, melainkan sebagai kewajiban yang harus ia jalani demi membantu keluarganya. Aminah tidak pernah mengenyam pendidikan formal setelah lulus dari sekolah dasar. Sebaliknya, ia menggunakan waktunya untuk bekerja dan sekaligus mengaji di bawah bimbingan Ustadz Anwar. Sementara di desa, ibunya yang merupakan seorang janda berjuang keras untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan menjual bubur kacang hijau berkeliling. Pendapatannya sangat terbatas sehingga hidup mereka pun penuh dengan keterbatasan. Adik laki-laki Aminah yang masih kecil, berusia 4 tahun, juga membutuhkan perhatian dan biaya untuk tumbuh besar. Hal inilah yang mendorong Aminah untuk bekerja di kota, berharap bisa meringankan beban dari keluarganya. Hari-hari Aminah dimulai sejak subuh. Ia bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan bagi keluarga Ustadz Amar. Setelah itu ia melanjutkan dengan tugas-tugas lainnya seperti menyapu halaman, mencuci piring, dan juga membersihkan kamar. Meski pekerjaannya terlihat sederhana, ia melakukannya dengan penuh dedikasi. Pak Ustadz Amar dan keluarganya menghargai kerja keras Aminah, meskipun mereka memberikan pekerjaan yang cukup banyak kepadanya. Mereka juga memperlakukan Aminah dengan baik. Ustadz Amar sering memberikan nasihat kepada Aminah agar selalu bersyukur dan juga ikhlas dalam menjalani hidup. Selain pekerjaan rumah tangga, Aminah juga aktif dalam kegiatan keagamaan yang diadakan di rumah tersebut. Setiap malam ia mengikuti pengajian yang dipimpin oleh Ustadz Amar. Dalam pengajian itu, Aminah belajar banyak tentang agama, dari membaca Al-Quran hingga memahami makna kehidupan yang lebih dalam. Bagi Aminah, pengajian tersebut adalah sumber kekuatan dan juga ketenangan batin. Ia merasa bahwa hidupnya menjadi lebih bermakna, meski jauh dari keluarga. Di sela-sela kesibukannya, Aminah sering merindukan ibunya dan juga adiknya di desa. Ia selalu berusaha menyisihkan sebagian kecil dari gaji yang diterimanya untuk dikirimkan kepada mereka. Meski jumlahnya tidak seberapa, ia berharap uang itu dapat membantu ibunya untuk membeli kebutuhan sehari-hari dan juga memberikan sedikit kebahagiaan bagi adiknya. Dalam surat yang sering ia tulis untuk keluarganya, Aminah selalu menyampaikan rasa sayangnya dan meminta agar mereka tetap menjaga kesehatan di rumah. Waktu terus berlalu dan Aminah mulai terbiasa dengan kehidupan barunya di rumah Ustadz Amar. Namun jauh di lubuk hatinya, ia menyimpan impian besar untuk dapat membahagiakan ibunya serta memberikan pendidikan yang lebih baik untuk adiknya. Aminah percaya bahwa dengan bekerja keras dan doa, ia dapat mewujudkan impian tersebut.
Setiap malam ia memanjatkan doa kepada Allah, memohon agar diberi kekuatan dan juga petunjuk dalam menjalani kehidupannya. Pak Ustadz Ammar dan juga keluarganya menyadari potensi besar dalam diri Aminah. Mereka melihat bahwa Aminah adalah seorang gadis yang rajin, cerdas dan juga penuh rasa tanggung jawab. Oleh karena itulah, mereka sering memberikan dukungan dan dorongan kepada Aminah untuk terus belajar, baik dalam bidang agama maupun keterampilan yang lainnya. Ustadz Ammar bahkan pernah berencana untuk mengikut sertakan Aminah dalam kursus memasak, agar ia memiliki bekal tambahan untuk masa depannya. Di tengah perjalanan hidupnya, Aminah juga menghadapi berbagai tantangan. Ada saat-saat di mana ia merasa lelah dan juga putus asa, terutama ketika ia merindukan keluarganya atau merasa kesepian di kota. Namun ia selalu berusaha untuk bangkit dan mengingat tujuan hidupnya. Ia percaya bahwa semua pengorbanan yang ia lakukan saat ini adalah untuk masa depan yang lebih baik. Aminah juga menjadi inspirasi bagi banyak orang di sekitarnya. Tetangga dan kenalan keluarga Ustadz Ammar sering memuji kerja keras dan juga keuletan dari Aminah. Mereka melihatnya sebagai contoh nyata dari seorang yang tidak menyerah pada keadaan dan terus berusaha untuk mengubah nasibnya. Aminah sendiri tidak pernah merasa dirinya istimewa. Ia hanya merasa bahwa ia melakukan apa yang seharusnya dilakukan demi membantu keluarganya. Hingga suatu hari saat Aminah mendapat kabar dari ibunya bahwa adiknya mulai belajar membaca di desa. Mendengar kabar tersebut, hati Aminah pun dipenuhi dengan kebahagiaan. Ia merasa bahwa usahanya selama ini tidak sia-sia. Ia pun kini semakin bersemangat untuk bekerja dan terus mendukung keluarganya. Baginya, kebahagiaan keluarganya adalah nomor satu, di atas segala-galanya. Meski usianya yang masih muda, Aminah telah menunjukkan kedewasaan yang sangat luar biasa. Ia adalah gambaran seorang anak yang berbakti, pekerja keras dan juga memiliki tekad yang kuat untuk mengubah hidup keluarganya. Malam itu setelah menyelesaikan pekerjaan rumah, Aminah duduk di ruang keluarga kecil bersama Ustadz Ammar. Beliau baru saja selesai memberikan pengajian mingguan di rumahnya. Pak Ustadz saat itu memandang Aminah dengan lembut dan juga berkata, "Aminah, kamu sudah hampir 3 tahun di sini. Ustadz lihat, kamu bukan hanya bekerja keras, tetapi juga sangat taat dalam beribadah dan belajar. Bagaimana kabar ibumu di desa?" Aminah tersenyum tipis. "Alhamdulillah Ustadz, ibu sehat. Beliau juga selalu mendoakan saya dari jauh. Adik saya, si Arif juga sekarang sudah mulai belajar membaca Ustadz. Itu semua berkat bantuan Ustadz yang memberi saya tempat di sini." "Iya, doa ibu itu adalah senjata yang paling kuat Aminah. Kamu jangan pernah lupakan pengorbanan beliau. Kalau ada apa-apa, langsung sampaikan pada Ustadz ya." Percakapan itu pun menggugah hati Aminah. Malam itu, ia menulis surat kepada ibunya sambil mengingat betapa berat perjuangan ibunya seorang diri di desa. Keesokan harinya, rumah Pak Ustadz pun menjadi lebih sibuk dari biasanya. Kini istri Ustadz Ammar, Bu Sarah, sedang mempersiapkan acara pernikahan salah satu kerabat mereka. Aminah ditugaskan untuk membantu menyiapkan berbagai hal, termasuk memasak dan juga menata dekorasi sederhana di halaman belakang rumah. Dalam kesibukannya, Aminah berkenalan dengan Fajar, seorang pemuda berusia sekitar 20 tahun, yang ternyata dia adalah keponakan dari Pak Ustadz. "Assalamualaikum," ucap Fajar menyapa Aminah saat dia sedang membawa keranjang bunga. "Waalaikumsalam," jawab Aminah dengan sedikit gugup. "Kamu Aminah ya? Bibi Sarah sering cerita tentang kamu. Katanya kamu rajin banget, sampai semua pekerjaan di sini terasa lebih ringan karena ada kamu," ucap Fajar sambil tersenyum ramah. Aminah pun merasa pipinya memanas saat itu. "Enggak kok Mas Fajar,
Saya cuma melakukan apa yang seharusnya saya kerjakan, Mas. Di sini kan saya juga sekalian bekerja. Ini semua juga untuk membantu keluarga Pak Ustadz. Percakapan itu menjadi awal dari interaksi mereka. Fajar yang sedang menempuh pendidikan tinggi di kota sering terlihat membantu keluarga Pak Ustadz ketika ada acara besar. Ia juga sering memuji hasil masakan Aminah dan bahkan tak segan-segan belajar beberapa resep dari Aminah. Beberapa minggu berlalu, hubungan Aminah dan Fajar pun menjadi semakin akrab. Singkatnya, suatu sore saat mereka sedang membersihkan pekarangan, Fajar bertanya, "Aminah, kalau nanti kamu punya kesempatan untuk memilih hidupmu sendiri, apa yang ingin kamu lakukan?" Aminah terdiam sejenak. "Saya ingin membantu ibu saya membuka warung kecil di desa, Mas. Dengan begitu, ibu tidak perlu lagi keliling menjual bubur kacang hijau. Saya juga ingin Arif bisa sekolah sampai tinggi." Fajar mengangguk saat itu. "Masya Allah, impianmu yang sederhana tapi sangat besar artinya. Aku yakin kamu pasti bisa mewujudkannya. Kamu punya semangat yang luar biasa, Aminah." Kata-kata Fajar membuat Aminah merasa dihargai. Namun ia juga sadar akan jarak sosial yang memisahkan mereka. Baginya Fajar adalah seorang pemuda berpendidikan tinggi, sementara dirinya hanyalah gadis desa yang bekerja sebagai asisten rumah tangga. Di tengah kehidupannya yang mulai stabil, datanglah kabar yang mengguncang hati Aminah. Saat itu ibunya jatuh sakit dan tidak bisa berjualan. Surat dari seorang tetangga di desa memberitahukan bahwa penghasilan mereka semakin sulit dan adiknya mulai kekurangan gizi. Aminah pun menangis di kamarnya malam itu, merasa tidak berdaya untuk membantu keluarganya. Sementara Pak Ustadz yang mengetahui kabar tersebut, dia memanggil Aminah ke ruang tamu. "Aminah, Ustadz dengar ibumu sakit. Kamu harus pulang ke desa untuk menjenguknya. Sudah, kamu jangan pikirkan soal pekerjaan. Ya, tapi Ustadz, bagaimana pekerjaan di sini? Tapi kan saya juga harus dapatkan uang. Saya juga takut merepotkan keluarga Ustadz." Bu Sarah yang duduk di sebelah Ustadz Amar pun tersenyum dengan lembut. "Aminah, kamu jangan khawatir, nak. Kami akan mengurus semuanya. Kesejahteraan keluargamu jauh lebih penting sekarang." Mendengar itu pun Aminah merasa beban di dadanya sedikit terangkat. Hingga keesokan harinya ia berangkat ke desa dengan membawa uang yang ia tabung selama ini, serta bantuan juga tambahan untuk membantu pengobatan dari ibunya. Setibanya di desa, Aminah disambut dengan pelukan hangat dari ibunya yang tampak kurus dan juga lemah. Sementara Arif, adiknya, juga tampak sangat senang ketika melihat kakaknya sudah pulang. "Kak, ibu sakit, Kak, karena terlalu banyak bekerja. Padahal aku sudah bilang supaya ibu harus istirahat, Kak. Tapi ibu tidak mau mendengarkan," ucap Arif dengan mata berkaca-kaca. "Iya, Dek. Jangan khawatir ya. Kakak di sini sekarang. Kita akan membantu ibu bersama-sama." Selama beberapa minggu, Aminah merawat ibunya dengan penuh kasih sayang. Ia juga menggunakan uang yang biasa ia gunakan untuk membeli bahan makanan bergizi dan juga membayar pengobatan ibunya. Melihat ibunya perlahan membaik, Aminah merasa sedikit lega. Namun di balik perjuangan itu, Aminah dihadapkan pada dilema. Jika ia tetap di desa, ia tidak akan bisa membantu keuangan keluarga sebesar yang ia lakukan di kota. Sementara di sisi lain, meninggalkan ibunya yang belum sepenuhnya pulih terasa sangat berat baginya. Hingga suatu hari saat Aminah sedang duduk di beranda rumahnya, Fajar datang ke desa bersama Ustadz Amar. Mereka membawa kabar yang mengejutkan Aminah. "Aminah,
Kami punya kabar baik untukmu, kata Ustadz Ammar dengan senyum. Apa itu Ustadz? Tanya Aminah. Fajar pun mengambil alih pembicaraan saat itu. Aku dan Ustadz sudah membicarakan ini Aminah. Kami ingin membantu membuka usaha kecil di desa, seperti yang pernah kamu impikan. Aku akan membimbingmu dalam hal manajemen, dan nanti Ustadz akan membantu dari segi pendanaan awal. Mata Aminah pun membesar dan juga kaget. Masya Allah, Mas Fajar, Ustadz, apa ini benar? Saya tidak tahu bagaimana membalas kebaikan kalian. Sudahlah, tidak perlu memikirkan balasan Aminah. Kami hanya ingin melihat kamu dan keluargamu hidup lebih baik. Kamu pantas mendapatkannya. Beberapa bulan kemudian dengan bantuan dari Ustadz Ammar dan juga Fajar, kini Aminah pun berhasil membuka sebuah warung kecil di desanya. Warung itu menjadi sumber penghasilan tetap bagi keluarganya. Sementara kini Ibu Aminah pun bisa beristirahat dan hanya membantu sekali. Sementara Aminah dan Arif mengelola warung tersebut. Meski kehidupan mereka masih sederhana, Aminah merasa bersyukur. Ia sadar bahwa semua ini tidak lepas dari doa, kerja keras dan juga bantuan orang-orang baik yang ada di sekitarnya. Dalam perjalanan itu hubungan Aminah dan Fajar juga semakin dekat. Fajar pun juga sekali-kali jika dia berlibur sering mengunjungi desa untuk melihat perkembangan usaha Aminah. Hidup Aminah pun kini penuh dengan harapan. Ia yakin bahwa selama ada tekad, doa dan dukungan, setiap mimpi bisa menjadi kenyataan meskipun berjalan sedikit demi sedikit. Hari-hari Aminah kini dihabiskan dengan mengelola warung kecil yang ia bangun bersama keluarganya, berkat bantuan dari Ustadz Ammar dan juga Fajar. Warung itu kini menjadi tempat favorit bagi warga desa untuk berkumpul dan juga menikmati bubur kacang hijau serta aneka makanan ringan lainnya. Kehidupan yang sederhana tapi penuh kebahagiaan membuatnya merasa lebih berarti. Namun di tengah kesibukan itu, Aminah menyadari bahwa ada seorang di desanya yang terus memperhatikannya. Dia adalah Arifin, marbot masjid di kampungnya. Arifin adalah pemuda yang dulunya terkenal sebagai preman desa. Beberapa tahun terakhir sebelum Aminah berangkat ke kota, ia ini berubah menjadi orang yang tampak lebih taat, sering terlihat di masjid dan bahkan mengabdikan diri sebagai marbot. Namun Aminah tahu betul masa lalu Arifin, dan ia juga merasa perubahan itu hanya sandiwara darinya. Aminah, kamu cantik sekali hari ini, kata Arifin suatu sore saat Aminah sedang menata barang dagangan di warungnya. Aminah pun mengangkat kepalanya dengan ekspresi datar. Ada apa sih, Vin? Emangnya ada yang bisa saya bantu? Enggak, aku cuma mau bilang, aku ini selalu kagum sama kamu. Kamu pekerja keras, rajin, dan juga pintar mengaji. Aku rasa kita cocok, nah. Aminah menghela nafas. Terima kasih atas pujiannya, Vin. Tapi kalau tidak ada yang penting, lebih baik kamu pergi deh. Saya harus kembali bekerja. Tunggu sebentar, Aminah. Kenapa kamu selalu menghindar dari aku sih? Emangnya apa aku pernah melakukan sesuatu yang salah kepadamu? Aminah menatapnya dengan tenang, meski dalam hatinya ada juga rasa jengkel. Arifin, saya menghormati semua orang di desa ini ya, termasuk kamu. Tapi kalau kamu bertanya soal perasaan, mohon maaf, saya tidak punya perasaan apapun untuk kamu. Arifin pun tampak tersendak mendengar jawaban Aminah. Kenapa, Aminah? Memangnya apa karena masa laluku? Bukan hanya karena masa lalumu ya, tapi juga sikapmu. Saya rasa kamu ini hanya berpura-pura menjadi orang yang taat. Dan itu bukan sesuatu yang bisa saya terima. Saya harap kamu mengerti. Percakapan itu pun menjadi pembicaraan hangat di desa. Arifin yang merasa harga dirinya tersinggung.
mulai membicarakan Aminah dengan nada yang kurang baik kepada beberapa warga. Si Aminah tuh sombong ya. Dia pikir dia siapa menolak aku. Aku ini padahal berusaha berubah loh. Aku jadi marbot. Tapi kenapa dia tetap melihat aku sebagai orang yang buruk? Sia-sia aku jadi marbot. Hingga berita tentang Arifin yang menyebarkan cerita tidak benar akhirnya pun sampai ke telinga Aminah. Meski ia merasa kesal, Aminah memilih untuk tidak menanggapi dan fokus pada pekerjaannya. Baginya berdebat hanya akan membuang energi dan juga waktu. Namun ibunya yang mendengar kabar itu pun merasa khawatir. Hingga suatu malam ia memanggil Aminah ke dapur setelah Arif adiknya sudah tidur. Aminah, sini nak. Iya bu. Ibu dengar Arifin sering bicara macam-macam yang tentang kamu. Apa benar kamu menolak dia? Iya bu. Aku tidak ingin hidup dengan orang yang pura-pura baik. Aku tahu bu, dia itu cuma bersandiwara. Arifin itu berubah bukan karena keinginannya sendiri atau karena Allah bu, tapi ya karena dia ingin mendapatkan perhatian dari saya. Iya, ibu mendukung keputusanmu nak. Tapi hati-hati dengan orang seperti dia. Kadang-kadang orang yang masih merasa malu bisa bertindak di luar dugaannya. Apalagi kalau dia bisa dendam nak. Iya bu, sudahlah, ibu jangan usah khawatir. Lagian, aku juga pasti kok bu bisa jaga diri. Hingga singkat cerita pada suatu sore, ketika Aminah sedang menutup warungnya, Fajar datang berkunjung ke desanya. Kedatangannya membuat Aminah terkejut sekaligus senang. Assalamualaikum Aminah, sapa Fajar sambil tersenyum hangat. Waalaikumsalam Mas Fajar. Apa kabar Mas? Sudah hampir 3 bulan tidak bertemu, jawab Aminah sambil mempersilahkan Fajar duduk di bangku depan warungnya. Alhamdulillah aku baik. Ini aku baru saja selesai dengan urusan kampus. Jadi mumpung libur, aku sempatkan mampir ke sini. Aku dengar warungmu semakin ramai ya. Selamat ya Aminah, kata Fajar dengan tulus. Iya mas, alhamdulillah. Semua ini juga kan berkat bantuan Mas Fajar dan juga Ustadz. Kalau tidak ada kalian, saya tidak tahu harus mulai dari mana. Mungkin sekarang mas saya masih kerja di kota dan jauh dari ibu saya. Percakapan mereka pun berlangsung hangat, namun tak jauh dari sana Arifin yang sedang melintas melihat mereka berbicara. Ia merasa cemburu dan semakin membenci Aminah. Dasar wanita murahan. Jadi itulah alasan dia menolak cintaku. Ternyata adalah laki itu. Tampangnya saja masih kalah jauh dari gua, ucap Arifin saat itu. Beberapa hari kemudian, Arifin mencoba mendekati Aminah lagi. Kali ini dengan nada yang lebih tegas. Aminah, aku serius dengan kamu. Aku tidak peduli dengan siapa kamu bicara atau apa yang orang lain katakan. Aku ingin menikahi kamu Aminah, kata Arifin dengan nada memaksa. Aminah menatapnya tajam. Arifin, sudah berapa kali saya bilang, saya tidak punya perasaan untuk kamu ya. Tolong jangan ganggu saya lagi. Kamu pikir kamu siapa ya Aminah? Selalu menolak aku terus. Aku ini sudah berubah demi kamu. Kalau kamu benar-benar berubah, itu seharusnya untuk dirimu sendiri, bukan untuk orang lain. Dan perubahan yang tulus itu tidak perlu dibuktikan dengan memaksa orang lain untuk menerimamu, jawab Aminah dengan tegas. Arifin tampak kesal saat itu, tetapi ia tidak bisa membalas kata-kata Aminah. Ia pun pergi dengan wajah marah padam dan juga dendam.
Beberapa hari setelah itu, Fajar kembali mengunjungi warung Aminah. Kali ini ia membawa kabar baik. Aminah, aku punya ide untuk membantu usaha warungmu berkembang. Bagaimana kalau kita tambahkan menu baru? Atau buat sistem pemesanan untuk pelanggan di desa sekitar? Wah, itu ide yang bagus, Mas. Tapi saya belum tahu bagaimana caranya, Mas. Jadi, kita bisa diskusikan bersama. Nanti, aku akan bantu sebisa mungkin. Lagi pula kan, mumpung aku masih libur, aku senang melihat kamu berhasil. Kedekatan serta percakapan itu pun membuat Aminah semakin yakin bahwa Fajar adalah sosok yang tulus dan ingin membantunya tanpa pamrih. Sementara itu, Arifin semakin merasa tertekan. Ia menyadari bahwa perasaannya kepada Aminah tidak akan pernah terbalas, dan ia pun mulai introspeksi diri. Hingga suatu malam ia datang ke masjid dan merencanakan untuk balas dendam kepada Aminah. Sementara di sisi lain, hidup Aminah terus berjalan. Warungnya semakin berkembang, ibunya kini sepenuhnya pulih dan adiknya pun mulai rajin membantu di warung. Sementara itu hubungan Aminah dan Fajar juga semakin dekat. Sementara malam hari itu, setelah selesai membersihkan masjid, Arifin duduk di sudut gelap halaman masjid. Pikiran buruk pun berkecamuk di benaknya. Ia merasa dendam kepada Aminah yang telah menolak cintanya berkali-kali. Terlebih saat dia melihat Aminah semakin akrab dengan Fajar. Dalam hatinya ia bertekad untuk membuat Aminah dihina dan dijauhi, bahkan oleh Fajar sekalipun. Lihat saja kau Aminah, aku akan membuat dia menyesal telah meremehkanku, gumam Arifin sambil mengepalkan tangannya. Ia kemudian memutuskan untuk melancarkan rencana licik. Ia mencari seorang temannya Didi yang dikenal sering terlibat dalam hal-hal gelap di kota. Arifin menemui Didi di sebuah warung kecil yang terletak di pinggir jalan. Didi, gue butuh bantuan lo, kata Arifin tanpa basa-basi. Didi pun menyeringai. Bantuan apa, Vin? Kalau urusannya ilegal, lo tau tarif gue kan? Arifin mengangguk. Udah, tenang aja. Ini gue butuh obat bius dan seorang yang bisa gue bayar buat acting. Lo ngerti kan maksud gue? Didi mengangkat alis tapi tidak bertanya lebih jauh. Gampang lah. Tapi ini gak murah ya, Vin. Gue butuh uang di muka. Tanpa ragu Arifin pun menyerahkan beberapa lembar uang kepada Didi. Sisanya gue bayar setelah rencana ini selesai. Lo atur semuanya. Didi mengangguk. Oke, kasih gue waktu 2 hari. Semuanya bakal gue siapkan. Hingga singkat cerita 2 hari kemudian, Didi memberikan paket kecil berisi obat bius kepada Arifin, beserta seorang pria bernama Jaka yang akan membantunya melancarkan rencana jahat itu. Dia ini bisa dipercaya, Vin. Lo tinggal kasih perintah, dan nanti dia pasti bakal ikutin kata lo, kata Didi sambil memperkenalkan Jaka. Arifin menjelaskan rencananya dengan detail kepada Jaka. Ia ingin menjebak Aminah, membuatnya pingsan menggunakan obat bius, dan kemudian merekam video yang seolah-olah menunjukkan Aminah sedang bermesraan bersama seorang pria di dalam sebuah kamar. Dengan begitu, Arifin pun berharap reputasi Aminah hancur dan warga desa akan menjauhinya. Haha, Aminah gak bakal bisa bersih dari aib ini. Sementara Fajar, dia juga pasti bakal ninggalin Aminah, ujar Arifin dengan senyum licik. Suatu sore saat Aminah sedang sibuk melayani pelanggan di warung, Arifin datang dengan wajah ramah yang dibuat-buat. Assalamualaikum Aminah. Aku mau minta tolong, boleh? Waalaikumsalam. Ada apa ya, Vin? Jawab Aminah dengan singkat dan curiga. Gini, aku butuh bantuan buat acara pengajian remaja di masjid. Kita ini kan lagi kekurangan orang buat ngatur konsumsi. Kamu mau bantu nggak?
Aminah berpikir sejenak. Ia tahu hubungan dirinya dan Arifin tidak pernah baik, tapi menolak membantu acara masjid akan membuatnya terlihat tidak peduli. Dengan berat hati, ia pun setuju saat itu. Baiklah, tapi saya cuma bisa sebentar ya. Iya, gak apa-apa. Hingga tibalah pada hari yang telah direncanakan. Aminah datang ke masjid untuk membantu mengatur konsumsi. Arifin berpura-pura sibuk dengan tugasnya sebagai marbot. Sementara Jaka, dia mengawasi dari kejauhan. Ketika Aminah sedang sendirian di gudang masjid untuk mengambil perlengkapan, Arifin dan Jaka pun datang mendekatinya. Aminah, kamu gak apa-apa kalau aku tutup pintunya? Soalnya supaya gak ada orang yang masuk sembarangan, kata Arifin dengan senyum yang tampak ramah saat itu. Aminah pun mengangguk tanpa curiga. Namun beberapa saat kemudian, ia merasakan sesuatu yang aneh. Bau yang menyengat memenuhi ruangan dan tubuhnya pun mulai terasa lemas. Sebelum ia bisa menyadari apa yang terjadi, pandangannya menjadi gelap secara tiba-tiba. Ketika Aminah sudah sadar, ia mendapati dirinya terbaring di atas tikar di sebuah ruangan kecil yang tidak dikenalnya. Itu seperti berada di jauh dalam hutan. Kepalanya terasa berat dan pikirannya kacau. Ia berusaha bangun tetapi tubuhnya masih lemas saat itu. Di mana aku? Gumamnya dengan suara lemah. Tidak lama kemudian pintu ruangan pun terbuka dan Arifin masuk dengan wajah penuh kepuasan. Aminah, akhirnya kamu sadar juga, katanya. Aminah menatapnya dengan mata penuh kebingungan dan juga ketakutan. Arifin, apa yang kamu lakukan? Aku di mana? Arifin tersenyum dingin saat itu. Tenang saja Aminah, kamu gak perlu tahu di mana tempatnya. Yang pasti, hidup kamu sekarang gak akan sama lagi setelah ini. Aminah pun mulai menyadari sesuatu yang buruk telah terjadi. Ia mencoba melawan rasa takutnya dan berkata dengan suara gemetar. Arifin, kamu jangan macam-macam ya sama aku. Kamu ini gak akan bisa menghancurkan hidup aku. Kita lihat saja ya, balas Arifin sambil keluar dari ruangan. Malam itu pun, setelah Aminah sudah diselamatkan dan sadar, Arifin yang masih menyimpan dendam memutuskan untuk melanjutkan rencananya dengan cara yang lebih licik. Ia pun menyelinap kembali ke ruangan di mana Aminah berada dan memanfaatkan obat bius yang masih ia miliki. Sekali ini saja Aminah, kamu harus merasakan akibat dari menolakku. Gumam Arifin dengan suara rendah, memastikan tidak ada yang mendengarnya. Setelah memastikan Aminah kembali tidak sadarkan diri, Arifin dan Jaka pun melancarkan rencana kotor mereka. Mereka mengatur posisi Aminah agar terlihat seolah-olah sedang dalam situasi memalukan bersama pria lain yang dibayar oleh Arifin, yaitu Aminah sedang bermesraan layaknya pasangan suami istri. Rekaman itu pun diambil dengan detail yang cukup untuk membuat orang-orang percaya, meskipun semuanya adalah rekayasa. Hingga setelah selesai saat itu, Arifin juga tak lupa untuk menikmati tubuh Aminah yang saat itu, di mana dia adalah wanita idamannya sejak dulu. Hingga Arifin pun setelah selesai membawa Aminah kembali ke rumahnya pada larut malam. Ia sengaja meninggalkan Aminah di depan warungnya agar terlihat seolah-olah Aminah baru saja pulang. Dengan tubuh yang masih lemas, Aminah pun terbangun beberapa jam kemudian. Dia bingung dengan apa yang terjadi. Dia tidak ingat apa-apa. Hingga pada keesokan harinya pun, Desa Gempar, sebuah video beredar di ponsel warga, menampilkan Aminah dalam situasi yang memalukan. Video itu cepat tersebar bahkan hingga ponsel para tetua desa. Warga yang selama ini menghormati Aminah mulai bergunjing dan memperdebatkan apa yang sebenarnya terjadi. Astagfirullahaladzim, aku gak percaya Aminah bisa melakukan itu, ujar seorang ibu. Tapi
Videonya jelas loh. Lihat saja, itu benar-benar dia. Ya Allah, kok dia berani ya telanjang dada begitu? Balas yang lainnya. Tak butuh waktu lama berita itu pun sampai ke telinga ibunya, Bu Rahma. Ia menonton video itu dengan tangan gemetar. Air mata tak henti-hentinya mengalir di pipinya. Aminah, apa yang kamu lakukan, nak? Ini apa, nak? Kenapa kamu... Astagfirullahaladzim. Gumamnya dengan suara lemah. Bu Rahma pun segera menemui Aminah yang sedang mengurus warung. Wajahnya pucat, matanya bengkak karena menangis. Aminah, apa maksud semua ini, nak? Seru Bu Rahma sambil menunjukkan video itu. Aminah terkejut melihat reaksi ibunya. Ketika ia melihat isi video tersebut, tubuhnya pun bergetar dengan hebat. Dan air mata mulai membasahi wajahnya. Ibu, itu bukan saya, Bu. Saya tidak tahu apa-apa soal ini, kata Aminah dengan suara serak. Tapi ini wajahmu, nak. Ya Allah, kenapa kamu berani buka-bukaan seperti itu, nak? Siapa lelaki itu? Bagaimana ibu bisa percaya kalau kamu sendiri tidak punya penjelasan? Bu Rahma menangis sambil memegangi kepalanya. Sementara Aminah pun bingung dan juga ketakutan. Ia tahu dirinya tidak bersalah, tapi kenyataan bahwa videonya beredar pun membuat segalanya menjadi lebih sulit. Sementara ia yang tidak ingat apapun, dan saat dia sedang pergi ke toilet, dia juga merasakan sakit di bagian kemaluannya. Itu akibat terjadi semalam di mana Arifin melakukan hal-hal tak senonoh. Bahkan kabar ini juga pun telah sampai ke telinga Fajar. Ia yang selama ini mendukung Aminah merasa tidak percaya bahwa gadis yang ia kagumi bisa melakukan hal seperti itu. Namun daripada langsung mempercayai gosip, Fajar pun memutuskan untuk mencari tahu kebenarannya. Aminah gak mungkin melakukan itu. Aku kenal dia, kata Fajar kepada dirinya sendiri sembari menonton video tersebut. Fajar pun pergi menemui Aminah di warungnya saat itu. Ketika ia tiba, Aminah terlihat sangat tertekan. Warung pun yang biasanya ramai kini sepi karena warga mulai menjauhi Aminah. Semua warga merasa tidak menyangka Aminah adalah gadis yang dulu bekerja di salah satu ustadz terkenal. Kini dia malah melakukan hal-hal yang tak wajar. Aminah, ucap Fajar dengan lembut. Aminah pun mengangkat wajahnya yang penuh dengan air mata. Mas Fajar, saya tidak tahu harus berkata apa, Mas. Saya tidak melakukan apa yang ada di video itu. Saya bersumpah demi Allah. Fajar menatap Aminah dengan serius. Aku percaya kepadamu, Aminah. Tapi astagfirullah, kita harus membuktikan kalau ini semuanya fitnah. Kamu harus kuat. Rasanya aku juga tidak terima melihat tubuhmu ini tersebar di mana-mana. Aminah pun menangis mendengar dukungan dari Fajar. Namun di saat yang sama ia merasa cemas karena kini reputasinya sudah hancur di mata banyak orang. Sementara itu di sisi lain Arifin merasa puas dengan hasil perbuatannya. Ia melihat warga desa mulai menjauhi Aminah, dan Fajar pun terlihat lebih hati-hati saat mendekati Aminah. Namun ia tidak menyadari bahwa tindakannya itu bahkan akan mulai mencurigakan. Beberapa warga pun yang tahu tentang perubahan Arifin selama ini merasa ada yang aneh. Mereka juga ada yang mulai menghubungkan Arifin dengan kejadian tersebut. Karena beberapa hari sebelumnya, Arifin ini memang terlihat sering berbicara dengan pria asing di desa. Hingga setelah kejadian itu pun, Arifin datang bak pahlawan kepada Aminah. Dia menemui Aminah mencoba memberikan dukungan. Dan dia tetap memaksa Aminah memintanya agar dia mau menikah dengannya. Dengan berdalih bahwa dia akan menerima Aminah dengan apa adanya. Aminah, kamu sabar ya. Meskipun semua orang membencimu,
Tapi aku akan tetap mencintaimu, Aminah, ucap Arifin kepada Aminah. Saat itu Aminah hanya terdiam di warungnya. Dia tidak bisa berkata apa-apa. Yang ada di pikirannya adalah siapa orang di balik semua itu. Aminah, kamu sabar. Kamu mau kan nikah sama aku? Ucap Arifin sekali lagi. Saat itu Aminah pun menjawab, Arifin, saya mohon ya, kamu jangan ganggu aku dulu. Diriku sedang tidak enak dan aku sedang stres. Aku hampir gila gara-gara semua ini. Aku harap kamu mengerti, Arifin. Hingga singkatnya saat itu, saat beberapa marbot masjid lain yang sedang membersihkan masjid, mereka ada yang menemukan obat bius di dalam kantor gudang masjid. Di sana dia pun mulai mencurigai dengan hal-hal yang terjadi di desanya. Karena Aminah bilang dia tidak mengingat apapun saat itu yang kejadian itu terjadi. Hingga saat itu para warga pun yang juga mulai curiga. Akibat kemarin-kemarin Arifin juga berbicara dengan orang-orang asing. Sementara Arifin juga adalah marbot yang sering membersihkan ketika di malam hari. Hingga singkatnya saat itu, Arifin pun mencoba diinterogasi. Saat diinterogasi, Arifin mencoba bersikap tenang. Saya tidak tahu apa-apa soal video itu, Pak. Tapi, kenapa kemarin ada yang menemukan obat bius di tempat kamu biasa bersih-bersih? Namun saat itu, setelah mendengar jawaban dari Arifin pun, kepala desa tidak begitu saja percaya. Arifin, kemarin juga beberapa warga melihat kamu berbicara dengan pria asing sebelum ini terjadi. Ditambah dengan halal obat bius itu yang ditemukan. Kalau kamu tidak jujur, nanti konsekuensinya akan lebih berat. Arifin pun mulai gugup, tapi ia tetap bersikeras bahwa dirinya tidak terlibat. Namun sebuah kesalahan kecil pun membuat kebohongannya terungkap. Jaka, pria yang ia bayar untuk membantu, dia juga ketahuan membawa sisa obat bius di kantongnya saat dia datang ke desa untuk mengambil bayaran dari Arifin. Ketika dia diinterogasi oleh warga, Jaka pun akhirnya mengaku bahwa ia dibayar oleh Arifin untuk menjebak Aminah. Ia menceritakan semua detail rencana tersebut, termasuk bagaimana mereka merekam video dan membuatnya terlihat seolah-olah Aminah melakukan hal tidak senonoh dengan Arifin dan juga dengan dia. Dia juga mengucapkan bahwa dialah Arifin yang melakukan hal-hal itu sebenarnya, tapi tidak tervideo. Pengomongan Jaka menjadi bukti kuat untuk membersihkan nama Aminah. Kepala desa pun segera memanggil semua warga untuk mengadakan pertemuan darurat. Di depan semua orang, Jaka mengulang pengakuannya. Sementara Arifin hanya bisa menundukkan kepala. Wajahnya merah karena malu saat itu. Setelah semua fitnah terungkap, kini Aminah pun merasa lega meskipun luka di hatinya masih terasa. Ia tahu bahwa aibnya sudah tersebar dan hidupnya kini tidak akan sama lagi. Tapi berkat dukungan dari Fajar dan juga keluarganya membuatnya lebih kuat. Aminah, kamu sudah melalui banyak hal. Aku akan selalu ada untuk mendukungmu. Meskipun video tubuhmu sudah tersebar di mana-mana menjadi aib, tapi dari lubuk hatiku, aku masih mau menerima kamu. Aku ingin menikahi kamu, Aminah, ucap Fajar sambil menggenggam tangan Aminah. Terima kasih, Mas Fajar. Saya juga mau menikah dengan Mas. Saya tidak tahu, Mas, bagaimana harus membalas kebaikan Mas Fajar, jawab Aminah dengan senyum yang mulai kembali menghiasi wajahnya. Hingga singkatnya saat itu, setelah Aminah menerima tawaran nikah dari Fajar, kini hidup Aminah pun perlahan kembali normal. Warungnya kembali ramai dan ia belajar untuk memaafkan orang-orang yang pernah meragukannya. Baginya kejadian itu adalah ujian yang membuatnya lebih kuat dan mendekatkannya pada orang-orang yang benar-benar peduli kepadanya. Sementara Arifin,
dan juga gengnya kini dihukum berat di sana. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.